istri. Sinar surya menyambut. Embun pagi menetes membasahi bumi. Nara mulai membuka kelopak mata. Ia merasakan ada yang aneh dengan keningnya. Tangan Nara lalu terulur meraba dahinya. Ternyata sebuah kain yang dipakai untuk mengompresnya saat demam. Pintu kamar terbuka. Manik mata Nara menangkap bayangan adiknya. "Nana," ucap Nara pelan. Tubuhnya merasa sangat lemah. Alana pun duduk di pinggir tempat tidur. "Gimana demam kakak? Udah turun?" ujar Alana meletakkan punggung tangannya di dahi Nara. "Kakak baik-baik saja," kata Nara dengan suara lemah, kemudian bangun. "Au!" keluh Nara memegang kepalanya. Nara hendak beranjak, namun ia merasakan kepalanya sangat berat hingga Alana membantu bersandar di puncak ranjang. "Kakak harus beristirahat." "Kakak udah janji, gak bisa dibatalin." Alana kehabisan kata-kata. Kakaknya ini memang keras kepala jika menyangkut pekerjaan. "Kamu kerok kakak lagi ya?" pintanya memasang wajah memelas. Hanya itu obat bagi Nara. "Kak, ini udah gak bisa sembuh dengan kerokan. Kakak harus minum obat," ucap Alana. "Kamu tahu kakak susah telan obat, Nana. Udah cepat, kakak harus pergi." Nara membalikkan tubuhnya memunggungi adiknya. Alana menghela nafas berat. Pintu kamar terbuka perlahan, menampakkan sosok pemuda tinggi dan tampan masuk ke dalam kamar. Iya, Milan, yang menginap semalam masih berada di rumah Nara. Semalaman, dialah yang mengurus Nara, mengompres agar demamnya turun. Setelah Nara terlelap, ia pun keluar, memilih tidur di sofa. Tak ingin adik dan ibunya curiga melihat ia sekamar dengan Nara. Rahasia mereka akan terbongkar. Lebih baik Nara sendirilah yang memberitahukan pernikahan mereka pada keluarganya. Itu pikir Milan. "Kak Milan?" sapa Alana menarik kedua sudut bibirnya, menatap ke arah pintu di mana pemuda tampan itu berdiri. Melihat wajah Milan di pagi hari, sungguh pemandangan yang indah. "Kak Milan, kakak Sea, memangnya kenapa dia?" Nara malah menyahuti dengan alis berkerut. Mengapa tiba-tiba adiknya membahas pemuda yang sedang berada di Jepang itu? Nara tak menyadari jika ada orang yang baru masuk ke dalam kamar. Alana pun beralih memijat pundak kakaknya. Ia tak mungkin mengerok punggung kakaknya jika Milan ada. Itu bisa membuat Milan melihat tubuh kakaknya. "Ini, ternyata Kak Milan ganteng banget ya kak. Cocok banget. Kak saya cantik. Kakaknya ganteng," puji Alana tersipu pada Milan. "Iya, emang ganteng banget Nana," balas Nara heboh. "Tapi dia gak seperti saya yang ramah dan asik. Kakak saya itu galak, dingin, sombong, cuek, susah bergaul." Timpal Nara santai membeberkan sifat Milan yang ia ketahui. Mata Alana membulat mendengar ucapan kakaknya. Bukannya ikut memuji dan terpesona dengan kesempurnaan Milan, ia malah menjelekkan Milan. Saat pemuda itu berdiri di ambang pintu, melipat tangan di dada mendengarkan semua ocehannya. Galak, sombong, dan tidak bisa bergaul. Dasar dia. Batin Milan mendengus menatap sinis ke arah Nara. Kak Milan baik kok, ramah," bela Alana memasang senyum kaku pada Milan yang memasang wajah datar. Ia pun mengeraskan pijakannya agar kakaknya berbalik. "Kamu cuma lihat dia di TV doang. Coba ketemu secara langsung. Kita itu kayak remahan Masako di toples emping. Nggak dianggap." Papar Nara malah membuat Alana semakin tercengang dengan ocehan kakaknya. Astaga, Nara masih tak menyadari jika pemuda itu ada di belakangnya telah menatapnya tajam. Alana rasanya ingin membekap mulut kakaknya agar berhenti mengoceh. "Aduh Nana, sakit," pekik Nara saat merasakan Alana meremas kuat pundaknya. "Kakak kan minta dikerokin, bukan dipijat," serunya dengan tangan Nara menyilang, memegang ujung bajunya hendak membukanya. Melihat itu, Alana menjadi kelabakan. Kakaknya akan membuka baju di depan Milan. "Kakak jangan," cegah Alana menahan tangan Nara. "Nana,
Pijat nggak berasa. Kerok punggung kakak biar badan kakak enakan. Terus kakak bisa pergi merias lagi. Nara menepis tangan Alana. Ia pun menarik ujung baju belakangnya hingga ke leher. Dan terlihatlah punggungnya. Alana membelalakan matanya. Dengan cepat, tangannya menarik selimut menutupi punggung kakaknya. Sedangkan Milan menelan salivanya dengan susah payah. Membuang pandangannya cepat. Ini gawat. Geloranya bisa naik lagi disuguhi oleh tubuh Nara. Sejak semalam saja, ia sudah sangat tersiksa menahan diri tak menuntaskan sisi kelaki-lakiannya yang bangkit karena seranjang dengan Nara. Ya, sekarang dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menjadikan Nara sebagai istri yang seutuhnya. Nana, kenapa sih? Protesnya berbalik menatap ke arah adiknya yang terlihat tegang. Ada Kak Milan. Bisik Alana yang menatap ke arah pintu. Netra hitam Nara pun mengarah ke arah pintu. Kak Milan! Jedar! Nara membatu bak disambar petir saat menatap Milan berada di dalam kamar, berdiri memasang wajah dingin. Tatapannya seakan ingin mengulitinya. Mengapa Milan berada di rumahnya? Bukannya pemuda galak ini sedang berada di Jepang? Nara membenarkan bajunya, lalu memperbaiki posisinya, lurus menghadap ke arah pintu. Sejak kapan Kak Milan di sana? Bisik Nara. Sejak tadi. Apa dia mendengar semua? Bisik Nara lagi. Alana mengangguk. Tubuh Nara bergetar. Aliran darahnya seakan terhenti. Dia mendengar semuanya. Batin Nara. Sumpah demi apapun, Nara rasanya ingin tenggelam di dasar bumi yang paling dalam. Sudah mengatai Milan, dia bahkan memperlihatkan punggungnya. Wajah Nara memerah, bak tomat, sangat malu. Nana, katakan padanya aku pingsan. Ya, Anda ia bisa pingsan saat itu juga. Itu harapnya. Nara menarik selimut, berbaring menutup seluruh tubuhnya. Sungguh, dia tak tahu bagaimana menghadapi Milan. Takut, malu, semua berbaur menjadi satu. Emang ada orang pingsan laporan? Cibir Alana. Alana bangun dari duduknya, melangkah keluar kamar, membiarkan Milan bertemu Nara. Kini, mereka telah berdua. Milan berdesah kasar mendekat ke arah ranjang. Lalu ia menarik selimut yang menutupi tubuh Nara. Habislah aku. Dia pasti sangat marah. Batin Nara. Kak Milan, sapa Nara dengan senyum kaku. Sangat gugup. Jantungnya seakan ingin lompat keluar mengingat kesalahannya. Maaf, ucap Nara lirih. Milan hanya memasang wajah datar, tanpa satu kata pun, duduk di sisi pembaringan. Mengecek suhu tubuh Nara dengan punggung tangannya. Nara terpaku saat Milan menyentuhnya. Milan menghela nafas panjang. Hari ini kau tidak akan kemana-mana, dan kau harus minum obat. Putus Milan, cemas akan keadaan Nara. Tapi Kak, suara Nara tertahan saat melihat mata Milan memicing tajam mata padanya. Nara tertunduk takut, tak bisa menyela. Saat ini, Milan pasti marah padanya karena ucapannya. Rasa bersalah menyeruak dalam hati. Ingat, kau adalah istriku. Istri harus menuruti apa perkataan suaminya. Seru Milan dengan nada tegas. Dengan cepat, Nara mengangkat pandangannya. Seketika terpaku menatap Milan lekat. What? Pemuda ini menyebutnya sebagai istri dan dia sebagai suami. Istri. Batin Nara menelan salivanya lekat. Apa yang telah terjadi?